Pemirsa dan pendengar podcast RI Manowari, kita bersua kembali pada kesempatan kali ini. Dan di hari yang cerah ini, podcast RI Manowari akan menjawab netizen yang banyak menanyakan tentang koperasi harus diberdayakan sehingga anggota menjadi sejahtera. Dan untuk itu, di podcast RRI Manowari kali ini sudah hadir narasumber kita yang lifestyle-nya kayak anak muda ini ya. Dan beliau adalah Bung Hero ya. Iya. Herman Ronai. Oke. Bagaimana kabarnya Bung Hero? Baik. Sehat ya? Sehat. Ya, ini saya lihat lifestyle-nya nih. Bukan menggambarkan seorang kepala dinas tapi kayak pengusaha ya. Oke, Bung Hero, kali ini kita akan mengupas tuntas mengenai koperasi berdaya anggota sejahtera. Dan ini akan menjawab netizen yang menyatakan bahwa mengapa koperasi itu harus berdaya sehingga anggota sejahtera. Namun sebelum kita mulai podcast RI Manowari pagi ini, kita ngopi dulu nih, agar badan segar ya, kita ngopi dulu ya. Oke. Segar, kopi Manowari memang dahsyat. Oke Bung Hero, kita mulai saja ini ya. Mengapa nih koperasi harus berdaya? Ya, baik. Kalau kita berbicara tentang koperasi, hari ini Indonesia setelah pandemi, yang memperkuat perekonomian nasional itu hanya para pelaku UMKM yang berada di bawah koperasi-koperasi. Oh begitu, oke. Jadi koperasi hari ini kita melihat koperasi itu sebuah badan usaha yang menjanjikan peningkatan kesejahteraan perekonomian keluarga itu. Yeah. Iya. Khusus untuk kita di Kabupaten Manokwari, berdasarkan hasil pengamatan kami dari Dinas Koperasi bahwa hari ini masyarakat di Kabupaten Manokwari memang belum terlalu familiar atau belum melihat sebuah koperasi itu sebagai satu badan usaha yang bisa menjanjikan bagaimana mensejahterakan keluarga. Nah, why? Kenapa ini? Iya. Mungkin kalau menurut kami mungkin belum memperkenalkan apa manfaat dari berkoperasi. Oke. Itu menurut kami. Tetapi juga kami berharap mungkin bukan dari dinas saja sebagai yang bertanggung jawab, tetapi mungkin ada lembaga-lembaga atau stakeholder yang bisa memberi edukasi atau pengertian sendiri kepada masyarakat bagaimana kita bergabung di bawah wadah koperasi. Oke, baik. Kemudian kalau kita berbicara koperasi tadi kan Anda mengatakan bahwa masih minim ya tentang koperasi di Kabupaten Manowari ini. Nah, kira-kira sampai sejauh ini sudah ada berapa koperasi yang katakanlah baik itu yang masih aktif atau yang pasif atau yang bisa dikatakan sehat? Iya. Untuk Manokwari ada dari jumlah 208 koperasi yang ada di Kabupaten Manokwari, baru sekitar 20 koperasi yang hari ini baru melakukan rapat anggota tahunan. Oh, RAT ya? Iya, RAT-nya. Berarti kami berkesimpulan bahwa baru 20 koperasi itu yang sehat. Okay. Karena batas dari ketentuan undang-undang bahwa koperasi dalam melakukan rapat anggota tahunan itu paling lambat bulan Maret 3 bulan, paling lambat bulan Juni, paling cepat
Januari ya. Bulan Maret. Oh, Maret. Karena itu kami bisa lihat ada koperasi yang anggotanya di dalam kabupaten, tetapi ada koperasi yang anggotanya di luar kabupaten. Oh begitu. Jadi bisa dikatakan ada koperasi yang internal, maksudnya hanya anggotanya di satu badan publik misalnya kan. Ada yang sudah go public. Koperasi sekunder. Yang Jadi koperasi public, primernya itu diberi range waktunya Januari sampai dengan Maret. Ya, oke. Tetapi koperasi sekundernya itu Januari sampai dengan Juni. Ya. Nah, untuk Kabupaten Manokwari masih di kategori kebanyakan koperasi primer. Ya. Dan itu range-nya hanya dari Januari sampai dengan Maret. Ya. Nah, setelah habis dari Maret ini kami sudah melihat bahwa baru 20 koperasi yang lakukan rapat anggota tahunan. Nah, maka ini kan menjadi PR bersama, khususnya regulasi dan tupoksi dari Bung Heru ya, selaku Kepala Dinas UKM, Koperasi dan UKM Manokwari ya. Nah, sebetulnya apa sih yang menjadi problematika sehingga baru tercatat 20 koperasi yang sehat nih Bung Heru? Ya, kembali lagi kepada pengelola koperasi. Bagaimana kita bisa memanage agar anggotanya itu bisa aktif? Ya. Ya, karena kita bicara manajemen koperasi ini memang gampang-gampang susah. Ya. Jadi untuk koperasi itu bisa dikategori sehat atau koperasi itu bisa dikategori aktif, itu kembali kepada pengelolanya. Ya. Karena awal berdirinya koperasi itu kan kita sudah pahami bersama bahwa prinsip koperasi itu kan dari kita, oleh kita, untuk kita. Ya. Iya. Okay. Jadi ujung-ujungnya kita yang berkorban, tapi kita juga yang sejahtera. Ya. Ya, jadi bagaimana pengelola koperasi itu dia bisa memanage itu semaksimal mungkin agar menarik perhatian para anggotanya untuk bisa melakukan semua kewajiban yang harus dilakukan. Ya. Iya. Nah sekarang nih untuk menggeliatkan koperasi di Kabupaten Manokwari, mungkin banyak juga nih ya organisasi kemasyarakatan ataupun badan publik yang ingin mendirikan koperasi agar anggota ataupun karyawan-karyawan di badan publik tersebut sejahtera. Sebetulnya bagaimana sih awal mula mendirikan koperasi, berdirinya koperasi sehingga menuju ke koperasi yang sehat? Itu Bang Heru. Untuk mendirikan sebuah koperasi itu kembali kepada kita. Sekumpulan orang, koperasi itu kan ada sekumpulan orang atau badan usaha yang mempunyai pikiran yang sama. Ya. Jadi kalau kita mau membuat satu koperasi berarti kami harus berkumpul dari orang-orang atau badan usaha yang mempunyai satu pikiran untuk membentuk koperasi itu. Okay. Ketika kita sudah membentuk koperasi, kita harus memberi penjelasan atau pengertian kepada para anggotanya bahwa ini kalau berkooperasi itu keuntungannya ini kita harus berani menguraikan itu. Ketika kita berani menguraikan itu, kita harus berani untuk melaksanakan sesuai dengan apa yang sudah kita bicarakan itu. Jadi kalau sudah membentuk sebuah koperasi berarti sudah tertuang dalam anggaran dasar anggaran rumah tangganya. ADART-nya. ADART-nya. Apa yang sudah ditetapkan dalam anggaran dasar anggaran rumah tangganya, itulah yang harus dilaksanakan. Oke. Supaya ada kepercayaan dari para anggota terhadap badan usaha itu. Nah, untuk menjadi koperasi yang sehat, sebetulnya bergerak di bidang jasa apa nih yang paling mudah? Jadi mudah untuk mengelolanya, kemudian kan sekarang kan koperasi ini kan bisa dikatakan banyak sekali kompetitornya kan, terutama yang bergerak di bidang simpan pinjam atau jasa keuangan ya. Nah bagaimana nih Bung Heru? Memang dari sisi aturannya, koperasi itu ada koperasi produsen, ada koperasi konsumen, ada koperasi jasa, ada juga koperasi simpan pinjam. Dari 4 jenis koperasi ini, koperasi simpan pinjam ini paling banyak diminati. Dan memang anggotanya paling banyak sudah.
Untuk Simpan Manokwari pinjam ya. Untuk oke. Manokwari itu ada sekitar 58 kalau tidak salah koperasi simpan pinjam. Ya, banyak juga ya, lumayan ya. Tapi perjalanan sampai sekarang dari 58 koperasi yang bergerak di simpan pinjam ini, Eh, dari kesekian itu track recordnya memang meningkat. ya. Meningkat. Oh, Untuk koperasi simpan pinjam. Kalau saya lihat hari ini ya, yang kalau kita katakan sudah ya koperasi yang sudah bonafit lah, itu seperti koperasi Cendrawasih Mandiri, Ya. koperasi Membuin, Ya. itu modal dasarnya itu sudah miliaran dia. Oke. Nah, untuk mengembangkan koperasi di bidang jasa simpan pinjam misalnya, kan ini kan misalnya ada bertambah anggota, kan juga perlu modal nih. Nah, bagaimana koperasi ini untuk mendapatkan modal sehingga sehingga kebutuhan anggota ini terpenuhi, tercukupi? Ya. Seperti hari ini Kementerian Koperasi sedang giat-giatnya melaksanakan modernisasi koperasi. Ya. Ya. Salah satu pendekatan yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi adalah mendekatkan akses permodalan. Ya. Untuk bisa memperoleh akses permodalan baik yang dari pusat, dari kementerian yang dikucurkan melalui LPDB. LPDB Koperasi UKM pengelolaan layanan dana bergulir lah dana bergulir tetapi itu harus koperasi itu dikategori koperasi modern. Koperasi modern artinya koperasi yang bisa menyesuaikan hari ini dengan sistem digitalisasinya semua itu ya serba digital dia. Jadi sudah bermain di aplikasi gitu ya? Sudah bermain di aplikasi untuk bisa memperoleh itu akses. Jadi syarat-syarat khusus yang dipenuhi itu ya? Tetapi tetap ada juga kredit usaha rakyat. KUR. Ya. KUR itu sudah diprogramkan oleh pusat, oleh kementerian di setiap lembaga-lembaga keuangan yang ada di daerah, di bank-bank yang ada di daerah. Ya. Itu juga menjadi suatu yang sumber keuangan yang tersedia untuk para pelaku-pelaku ekonomi yang ada di kabupaten. Nah, kemudian bicara tentang koperasi kan sekarang ada juga misalnya asosiasi atau perkumpulan UMKM. Ya, dari berbagai UMKM ini membentuk satu koperasi misalnya. Ya kan? Ya, harapannya seperti itu. Nah, bagaimana bisa mewujudkan contohnya untuk regulasi dari Dinas UKM dan Koperasi ini di Manokwari ini bisa menggelurakan atau katakanlah bisa menggeliatkan asosiasi UMKM ini bisa membentuk suatu koperasi. Baik, ini menjadi PR kita khusus di pemerintah daerah, Dinas Koperasi. Bagaimana kita melakukan edukasi kepada para pelaku UMKM ini, supaya bergabung dalam satu wadah koperasi. Artinya hari ini para pelaku UMKM kami banyak yang belum paham atau belum mengerti. Kerja koperasi itu seperti apa sih? Padahal kalau kita lihat para pelaku UMKM ini, kalau lihat tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa. Dia harus berbaur, bergabung, merger untuk bisa memperkuat baik modalnya atau keuntungannya. Jadi kita harus lakukan edukasi kepada pelaku UMKM supaya dari sekian pelaku UMKM yang ada bisa satu hati untuk membentuk satu koperasi yang bisa menjawab kebutuhan pasar hari ini. Baik nih Bung Hero, sebelum kita lanjutkan, ayo kita seruput lagi kopi ini agar lebih semarak, lebih semangat dalam kita berdiskusi. Enak ya Pak. Ini juga hasil dari UMKM. Barista Manokwari. Barista Manokwari. Oke, Bung Hero. Apakah ada persyaratan
berapa minimal jumlah UMKM ini untuk mendirikan satu koperasi misalnya? Hari ini untuk membentuk satu badan koperasi minimal 10 anggota. 10 anggota. 10 anggota sudah bisa membentuk suatu badan koperasi. Nah kemudian yang menjadi pengurus itu susunan organisasi seperti apa? Itu ada ketua, ada sekretaris, bendahara, ada bendahara, ada pengawas, kemudian ada anggota. Jadi bisa ada 5 struktur, tetapi bisa juga ada 7. Oh jadi misalnya 5 atau 7 struktur, ya. Tetapi anggotanya 10 ya. Minimal. Ya. Oke. Jadi fungsi dari pengawas itu yang apa? Yang katakanlah mengawasi jalannya koperasi dari pengurus tadi ya. Nah untuk menjadi pengurus ini, Bang Hero, apa sih yang harus dimiliki? Ya, tentunya jujur ya. Iya. Jadi untuk memilih seorang anggota pengurus itu diputuskan dalam sebuah rapat anggota tahunan. Dan di situ menjadi keputusan bersama para anggota bahwa siapa yang harus dipercaya. Nah, orang yang dipercaya sebagai pengurus berarti orang yang benar-benar memiliki kompetensi. Iya. Entah di bidang keuangan atau manajernya. Ya, itu sudah menjadi keputusan bersama dalam rapat anggota tahunan. Tapi pada dasarnya orang itu harus jujur. Orang itu memiliki pengalaman. Ya, minimal ada kriteria-kriteria itulah. Karena harapan kami koperasi ini tidak mandek. Koperasi ini harus jalan terus. Ya, berarti dalam memilih satu orang anggota itu minimal ada track recordnya lah. Oke. Ada raportnya lah. Lah kembali tadi tentang sekumpulan UMKM tadi kan. Kan UMKM ini bergerak di jasa yang berbeda. Dan nanti akan membentuk satu koperasi. Nah, apakah dalam membentuk koperasi tadi bergerak di bidang misalnya jasa keuangan atau mungkin juga produk mereka yang bisa dijual di koperasi itu? Ya, itu yang tadi saya katakan. Para pelaku-pelaku UMKM yang sehati, yang setujuan, mereka itu membentuk suatu badan koperasi. Oke, kalau kita lihat para pelaku UMKM hari ini semua bergerak di bidang misalnya bidang kerajinan. Oke, beberapa anggota UMKM, pelaku UMKM dalam kerajinan itu membentuk satu koperasi yang hari ini memproduksi. Berarti kita buatlah koperasi produsen. Tetapi dia harus pasarkan juga. Oke, bisa bentuk juga koperasi konsumen. Iya. Supaya apa yang menjadi harapan dia bahwa ini produk saya ini harus terjual, itu bisa berhasil. Atau itu contoh kerajinan. Kalau kita lihat contoh seperti ada pelaku-pelaku UMKM yang melakukan bisnis penjualan ikan atau apa, di situ bisa membentuk sebuah koperasi. Iya. Saya kasih contoh, misalnya ada perusahaan LNG Bintuni. Oke, LNG Bintuni hari ini membutuhkan ikan tuna kaleng 3 ton dalam 1 bulan. Oke, kita harus berani membaca pasar, cari tahu di mana. Kebutuhan. LNG Bintuni hari ini ada kerjasama dengan perusahaan ikan di daerah ini. Perusahaan ikan ini nanti mensuplai ikan kaleng ke. Ketika saya punya koperasi hari ini, perusahaan ikan ini saya harus bekerja sama dengan dia. Lakukan kerjasama ke sana, hubungan, koordinasi. Oke Pak, dari koperasi ini, produsen koperasi ini di Manokwari silakan kami terima ikan tuna 5 ton 1 minggu boleh. Di situ para pelaku-pelaku yang tadi membidangi ikan tuna jualan-jualan itu bergabung dalam satu koperasi yang melakukan hubungan kerja dengan perusahaan ikan ini untuk mensuplai ikan kaleng ke BP Bintuni begitu. Jadi bagaimana dia membaca peluang pasar itu? Nah kemudian otomatis kan butuh pengetahuan untuk meningkatkan skill untuk meningkatkan keterampilan. Nah, bagaimana peran dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Manokwari ini agar mulai berkembang nih
meningkatkan kapasitas koperasi dari para UMKM ini? Iya, kami sendiri dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Manokwari, dalam beberapa tahun terakhir kami telah melakukan pelatihan pengelolaan manajemen, baik manajemen perkoperasian maupun manajemen UMKM. Ya. Hari ini untuk Kabupaten Manokwari di tahun 2024 juga ada terprogram kegiatan itu. Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi, tetapi juga pelatihan manajemen peningkatan kapasitas pelaku UMKM. Oke. Ya. Untuk tahun 2024. Jadi memang sudah terprogram ya, dan itu terbuka untuk semua koperasi. Untuk yang menjadi binaan kami. Binaan, ya. Karena sudah berapa koperasi yang menjadi binaan? Tadi saya katakan 208 koperasi. Banyak juga ya, sudah ya. Sudah 208 koperasi yang ada di Kabupaten Manokwari. Kemungkinan karena ada yang baru mendaftar juga. Ya. Ada yang baru mendaftar untuk membuka koperasi, jadi mungkin ada mengalami peningkatan di tahun 2024 dari 208 itu. Oke, ini sempat kelewatan ini. Gimana sih untuk mendaftar menjadi dalam bentuk koperasi, sebuah koperasi ini? Hari ini pemerintah menyediakan media online untuk bisa melakukan pendaftaran. Tapi harapan kami setiap badan usaha yang membentuk koperasi ini minimal harus berkoordinasi dengan dinas terkait yang membidangi koperasi. Karena atas rekomendasi dinas koperasi baru badan koperasi itu bisa keluar nomor induk koperasinya. Jadi walaupun dia sudah pergi ke yang mengeluarkan akta koperasi ini, notaris, sudah sampai di notaris, tapi nomor induknya nanti harus kembali ke dinas lagi. Jadi baik, koordinasi dengan dinas itu. Ini karena waktu yang terbatas nih, Bang Hero ya, dan juga netizen kita yang nanti mungkin ingin bertanya bisa ngecat ya di podcastnya RRI Manokwari, nanti bisa di YouTube-nya RRI Manokwari, bisa mensubscribe, men-like dan juga men-share. Oke, nah yang terakhir nih, Bung Hero, bagaimana anggota, maksudnya koperasi dari berbagai UMKM ini yang ingin didampingi oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Manokwari, sehingga biar bertambah wawasannya, sehingga bisa maju koperasi tersebut. Ya. Kan tadi sudah 200-an ya, misalnya ada koperasi baru yang ingin didampingi, ya dari binaannya. Ya, harapan kami koperasi baru yang baru mau dibentuk, itu harapan kami bisa berkoordinasi dengan kami di Dinas Koperasi, agar kami memberi pertama bagaimana bisa mengakses nomor induk koperasinya. Tetapi kedua, nama koperasi itu kami daftarkan di sistem online data system koperasi yang terdaftar di pusat, tapi adminnya ada di dinas kami. Jadi harus wajib melapor, dan kami melaporkan melalui sistem untuk tercatat di Kementerian Koperasi bahwa ada koperasi baru yang terbentuk di Kabupaten Manokwari atas nama ini bergerak di bidang ini. Baik. Dengan sendirinya dia langsung jadi binaan kami, jadi anggota koperasi kami. Baik, terima kasih Bung Hero yang sudah berbincang-bincang tentang bagaimana memberdayakan koperasi sehingga anggotanya sejahtera, dan sudah terjawab netizen yang sudah bertanya di podcastnya RRI Manokwari, dan yang jelas silakan bisa men-chat, bisa men-subscribe, men-share di podcastnya RRI Manokwari, sehingga apa yang akan menjadi konten berikutnya akan kami tampilkan. Demikian pemirsa dan pendengar podcast RRI Manokwari, kita akhirnya sampai sini. Terima kasih sekali lagi Bung Hero yang sudah memberikan pencerahan. Terima kasih. Semoga juga. tidak bosan ya. Bisa hadir kembali di podcast RRI Manokwari.
Siap. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kita berjumpa lagi di konten-konten berikutnya. Dan jangan lupa sekali lagi Anda bisa subscribe, bisa share, dan tentunya bisa like. Baik, kita akhiri podcast perdana RRI Manowari kali ini.